Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kathleen Asta Caroline, nomor pokok mahasiswa 207510116. Saya dari program studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan mengenai mata kuliah Tata Niaga Pertanian. Pertanyaan pertama, jelaskan macam-macam pasar yang terjadi pada tata niaga pertanian. Nah, macam-macam pasar yang terjadi pada tata niaga pertanian dibedakan menjadi 5, yaitu berdasarkan wujudnya, berdasarkan cara transaksinya, berdasarkan waktu kegiatannya, menurut barang yang diperjualbelikan, dan yang terakhir berdasarkan ukuran geografis. Nah, kita bahas berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, pasar tata niaga pertanian dibedakan menjadi pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret merupakan tempat berkumpulnya pembeli dan penjual untuk memperjualbelikan barang yang terdapat di sana. Pasar abstrak merupakan tempat berkumpulnya pembeli dan penjual, akan tetapi barang yang diperjualbelikan biasanya tidak ada di sana. Dengan demikian, pembeli serta penjualan dilakukan berdasarkan contoh. Selanjutnya, macam-macam pasar berdasarkan cara transaksinya, dibedakan menjadi tradisional dan juga pasar modern. Tradisional, pasar masih bersifat tradisional. Pembeli dan penjual dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung, contohnya pada pasar kaget, pasar pekan. Pasar modern, yaitu pasar yang bersifat modern. Tidak ada kegiatan tawar-menawar dan pembeli melayani sendiri. Contohnya mall, supermarket, Indomaret, dan lain sebagainya. Selanjutnya, macam-macam pasar berdasarkan waktu kegiatannya. Dibedakan menjadi pasar harian, pasar minggu, pasar tahunan, dan juga pasar tempat. Nah, pasar harian, yaitu pasar yang kegiatannya dilakukan setiap hari, misalnya pasar Tanah Abang, pasar Bambu Kuning. Selanjutnya pasar mingguan, yaitu pasar yang hanya terjadi satu kali dalam seminggu, misal Sunday morning di Yogyakarta. Selanjutnya pasar tahunan, yaitu pasar yang kegiatannya hanya terjadi sekali dalam setahun, misalnya Pasar Raya Jakarta. Selanjutnya pasar temporer, yaitu pasar yang kegiatannya yang hanya terjadi pada waktu tertentu, misal pasar murah. Selanjutnya, macam-macam pasar menurut barang yang diperjualbelikan, yaitu dibedakan menjadi pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang konsumsi untuk memenuhi konsumen, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang dapat dilangsungkan digunakan untuk konsumen. Contohnya pasar beras, pasar tekstil, pasar sayur. Nah, selanjutnya pasar barang produksi, yaitu pasar yang memperjualbelikan beberapa faktor produksi yang berguna bagi kelancaran proses produksi seperti minyak bumi, mesin, tembaga, mesin tekstil, dan lain sebagainya. Selanjutnya, macam-macam pasar berdasarkan ukuran geografis. Nah, itu dibedakan menjadi pasar internasional, pasar daerah atau regional, dan yang terakhir pasar setempat atau lokal. Pasar internasional itu cukup luas, yang cakupannya cukup luas sampai ke negara lain, misal pasar kopi di Santos dan lain-lain. Selanjutnya pasar daerah atau regional, yaitu pasar yang memiliki kegiatan dalam batas-batas tertentu dalam suatu negara, memperjualbelikan barang yang tidak tersedia di daerah lain, misal batik di Solo, kopi bubuk di Lampung, dan lain sebagainya. Selanjutnya pasar setempat atau lokal, yaitu pasar dengan bebas geografis yang lebih sempit dari pasar daerah dan khusus di suatu wilayah. Misalnya pasar kambing di Kemili. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan pasar lelang dan
Baiklah, pasar lelang, yaitu pasar yang terorganisir sebagai sarana bertemunya para penjual, petani dengan pembeli. Para penjual dan pembeli adalah anggota pasar lelang yang mempunyai aturan atau ketentuan dan lelang, biasanya ditetapkan dan harga penawaran tertinggi. Selanjutnya, subterminal agribisnis adalah lembaga yang memerankan fungsi bisnis leader bagi pelaksanaan manajemen dan pasukan sehingga produk petani dapat didistribusikan ke sentra konsumen secara efisien. Aktivitasnya adalah membeli layanan pemasaran dan peningkatan nilai tambah produk kepada petani atau kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Kaitannya dengan sistem komoditas pertanian di Indonesia adalah untuk menciptakan sistem penanganan dan mensejahterakan para pelakunya. Agar sistem penanganan komoditas dapat dilakukan dalam satu tatanan, agribisnis sekaligus memberi dampak bagi pertanian pelaku. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Faktor-faktor apa saja yang menentukan sifat dan bentuk pasar? Terangkan dengan menggunakan contoh-contoh. Baiklah, yang pertama itu jumlah penjual atau produsen. Jumlah produsen akan menentukan jumlah penjual dalam suatu industri atau pasar. Semakin banyak produsen yang memproduksi barang yang sama, maka akan semakin keras persaingan dalam pasar. Meskipun produk yang dihasilkan sama, tetapi orang dapat membedakan karena merek, kualitas, atau kemasan. Struktur pasar ini tetap dalam persaingan yang disebut pasangan monopolistik. Jika dalam pasar hanya ada satu penjual, merupakan pasar monopoli. Di samping itu, jika dalam pasar hanya ada satu penjual, merupakan pasar monopoli. Di samping itu, jika dalam pasar untuk barang tertentu terdapat cukup banyak produsen, disebut struktur pasar oligopoli. Jenis atau sifat barang yang dihasilkan perusahaan akan menentukan pola struktur, sifat, atau jenis barang yang mempengaruhi struktur pasar. Misalnya barang yang ada dihasilkan sama dan homogen atau berbeda dan tidak dapat diganti dengan produk yang dihasilkan produsen. Faktor-faktor lain yang membedakan bentuk pasar yaitu yang pertama, ciri-ciri barang yang dihasilkan. Yang kedua, banyaknya perusahaan dalam industri. Yang ketiga, tingkat kesulitan perusahaan baru dalam memasuki industri. Yang keempat, besarnya kekuasaan perusahaan di dalam pasar. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Apa yang dimaksud dengan oligopoli dan oligopsoni? Apa yang menyebabkan timbulnya struktur pasar seperti ini? Oligopoli. Pasar ini berasal dari kata oliga yang berarti beberapa dan kata poli yang berarti penjual. Pasar ini didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar yang terdiri dari beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran. Biasanya terdiri dari beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran dalam pasar. Monopoli dapat dilakukan secara independen atau sendiri-sendiri atau diam-diam bekerja sama. Faktor penyebab timbulnya pasar oligopoli. Yang pertama, skala ekonomis. Pada umumnya, perusahaan dalam pasar oligopoli didukung oleh teknologi padat modal dalam proses produksinya. Hal ini menyebabkan efisiensi rata-rata minimum akan tercapai apabila output diproduksi dalam jumlah yang sangat besar. Dengan kata lain,
Di sistem pasar oligopoli membutuhkan dana yang cukup besar dengan sumber daya manusia yang besar. Contohnya, industri otomotif, produksi akan mencapai skala ekonomis bila jumlah produksi yang dihasilkan sangat besar. Dengan demikian, perusahaan membutuhkan dana yang besar pula. Kompleksitas manajemen. Struktur industri oligopoli ditandai dengan adanya kompensi harga dan non-harga. Perusahaan harus cermat dalam memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Perusahaan juga harus memiliki kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur industri yang persaingannya cukup kompleks. Kondisi ini pada akhirnya membuat pasar oligopoli hanya terdiri dari beberapa perusahaan saja. Pasar oligopoli salah satu bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna. Salah satu pasar yang belum terorganisir dengan sangat baik timbul keadilan di dalam pasar yang terdapat dua atau lebih pembeli. Ciri-cirinya terdapat beberapa pembeli. Umumnya pembeli adalah distributor, yang ketiga produksinya adalah bahan mentah, yang keempat harga cenderung stabil, yang kelima jenis barang sedikit, dan yang terakhir penghasilan merata. Baiklah, pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang kelima. Uraikan bentuk struktur pasar suatu komoditas yang ada di sekitar Anda. Menurut Anda, siapa yang paling diuntungkan dan yang paling dirugikan? Baik, bentuk struktur pasar pada komoditas sayur seperti kubis, tomat, cabai, dan sayur mayur lainnya yang terdapat di sekitar sini. Untuk struktur pada pasar ini adalah pasar monopolistik. Kadang disebut sebagai pasar monopolis, di mana pada pasar ini terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual memiliki kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa yang ingin diproduksi. Pembeli memiliki kebebasan untuk membeli dan memilih bahan. Yang paling diuntungkan adalah pembeli, karena pembeli menentukan harga awal yang ditawar atau konsumen. Dan dikarenakan banyak penjual atau produsen, kita dapat memilih sesuai keinginan kita. Yang paling dirugikan adalah produsen, dikarenakan penjual terkadang tidak dapat mematok harga sendiri dan dikarenakan banyak pesaing antar produsen. Baik, sekian penjelasan dari pertanyaan tersebut dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.